DPR RI menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 293 anggota DPR. Ada 5 agenda yang dibahas dalam rapat ini, mulai dari pengambilan keputusan terhadap APBN tahun anggaran 2026 hingga hasil dari pembahasan perubahan prolegnas tahun 2025-2029. Hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna. Agenda apa saja yang dibahas? Untuk memperbarui informasinya, kita bergabung dengan rekan Iman Fajar yang berada di gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta. Selamat siang Iman. Iman, apa saja agenda dalam rapat paripurna kali ini, Iman? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Saat ini rapat paripurna masih berlangsung di gedung DPR RI dan adapun agenda yang dibahas mulai dari pembahasan mengenai APBN 2025, kemudian juga mengenai prolegnas dan juga sejumlah hasil fit and proper test. Dan saat ini masih berlangsung pembahasan mengenai APBN 2026 dan saat ini kita akan menyaksikan bagaimana paparan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Amerika Serikat. Kesejahteraan rakyat ditargetkan membaik yang terrefleksi dari peningkatan jumlah penduduk bekerja menjadi 153 juta orang dengan penciptaan 3,4 hingga 4 juta lapangan kerja baru. Dengan demikian, penduduk yang menganggur akan turun hingga di bawah 7 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka membaik ke kisaran 4,4% hingga 4,96%. Dengan perbaikan pasar tenaga kerja, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun hingga di bawah 20 juta orang. Secara presentasi akan kurang dari 7,5%. Target tersebut akan lebih baik dari data realisasi jumlah penduduk miskin per Maret 2025, yaitu 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Indikator kesejahteraan lainnya juga ditargetkan untuk membaik. Rasio Gini dalam kisaran 0,377 hingga 0,380. Indeks modal manusia sebesar 0,57. Indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross National Income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga
ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka, karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Ya, itu dia pemirsa paparan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadio mengenai APBN 2026 yang sebenarnya sebelumnya tadi Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah mengesahkan RUU APBN 2026 ini menjadi undang-undang. Dan kalau kita mengulik sedikit bagaimana APBN 2026 ataupun juga postur APBN 2026 ini telah ditetapkan untuk belanja negaranya ini sebesar 3.842,73 triliun rupiah. Hal ini meningkat jika dibandingkan APBN 2025 lalu yang hanya berada di angka 3.621,3 triliun rupiah. Adapun untuk postur APBN 2026 ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.149,73 triliun rupiah, yang ini juga meningkat jika dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun sebelumnya. Namun untuk transfer ke daerah ini justru menurun di angka 692,99 triliun rupiah jika dibandingkan oleh TKD pada tahun lalu di angka 919,9 triliun rupiah. Dan saat ini juga masih akan ada pembahasan mengenai hasil fit and proper test yang telah dilakukan oleh berbagai komisi di DPR RI, mulai dari fit and proper test Hakim Agung, kemudian juga Hakim Agung ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, kemudian juga ada calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa BPH Migas masa jabatan 2025-2029 yang kita masih akan mendengar keputusannya pada rapat paripurna kali ini. Dan selain rapat paripurna, pemirsa, juga ada agenda rapat-rapat lainnya di gedung DPR RI ini, salah satunya mengenai RUU Ketenagakerjaan atau rapat panja RUU Ketenagakerjaan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti oleh Komisi 9. Tentunya kita akan menunggu bagaimana jalannya agenda-agenda yang ada di gedung DPR RI pada hari ini. Sementara itu, ya, Iman Fajar dari gedung DPR MPR Republik Indonesia, terima kasih.